Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. Today, presentation about leadership problems in organization Indonesian student sastra study. Let me introduce ourselves. My name is Anisha Ristian as a moderator, and then my partner is Valencia Lauren AR and Zakia Syamfitri. Next. Jadi, pada presentasi kali ini, kita akan membahas tentang topik wawancara. Yang kedua, ada waktu dan tempat wawancara. Yang ketiga, ada hasil dari wawancara tersebut. Dan yang keempat, kami lampirkan dokumentasi saat wawancara tersebut. Next. Baik, materi berikut ini akan disampaikan oleh Zakia Samfitri kepada Zakia Samfitri. Kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil wawancara yang telah kami lakukan kemarin. Yang pertama, di S3I ini terdiri dari 5 seksi bidang. Yang pertama ada graphic design, yang kedua ada musik, yang ketiga ada teater, yang keempat ada tulis menulis, dan kelima ada jurnalistik. Interview topik. Wawancara ini kami lakukan kepada para anggota S3I. Next. Wawancara ini kami lakukan pada hari Sabtu pada tanggal 19 November 2022 pada jam 1 sampai jam 3 dan bertepatan di SMAN 4 Bukit Tinggi. Kami melakukan wawancara per member kepada anggota S3I dan wawancaranya dilakukan oleh Valencia Lauren. Sanggar Sastra Siswa Indonesia adalah sebuah organisasi atau ekskul seni dan sastra yang ada di sekolah menengah atas. Organisasi ini sering dikenal dengan sebutan S3I. Organisasi ini dibentuk untuk menunjang kreativitas siswa dalam bidang seni dan sastra, dan juga S3I diresmikan pada tanggal 15 Januari 2006. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zakia Samfitri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Valencia Lauren AR. Kepada Valencia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator Anisha Ristian, dan saya berterima kasih kepada Zakia Syamfitri yang telah menjelaskan tentang S3I. Dari wawancara saya hari Sabtu kemarin, saya mewawancarai beberapa anggota dan termasuk ketuanya, dan saya memberi pertanyaan kepada mereka, bagaimana sih kepemimpinan S3I sekarang? Nah, menurut si Fahdul Zaki, kepemimpinan yang dia lakukan saat ini tuh masih belum cukup, karena belum dapat membuat event-event yang membuat S3I menjadi lebih mampu. Dan untuk prokernya itu belum terjalankan dikarenakan ada permasalahan dengan pembinanya. Terus kalau untuk masalah yang terjadi, ini menurut dari Fadul Zaki, permasalahan adik kelas yang susah diatur, kelas terus susah ngajak ngumpul, terus proker belum berjalan sempurna. Terus kalau solusi dari ketuanya ini, dia ingin mengadakan acara yang berkaitan dengan S3I. Selanjutnya kalau untuk si Afiliani, ini selaku penulis, dia tulis menulis dan posisinya sebagai sekretaris. Kalau menurut dia kepemimpinan si Fadol ini
dia kekompakan ekskulnya tuh belum tercapai karena Fadlnya belum fokus sama ekskul S3I dikarenakan dia juga termasuk ketua dalam FSI. Terus si Fadl ini juga bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Terus kalau mau agak susah mengumpulkan anggota juga. Terus masalahnya juga sama dengan si Fadl, susah mengungkap caang, terus prokernya tidak jalan, anggotanya masih belum akrab. Terus solusinya lebih tegas terhadap anggota calon STI. Nah, dari sini kita lihat kalau Fadl tuh kurang tegas sama STI karena dia masih memiliki satu ekskul lagi, yaitu FSI, dan dia termasuk ketua dalam FSI. Yang seharusnya tidak diperbolehkan mendapat jabatan ketua di kedua ekskul. Terus kalau untuk si Ana Putri Fadila, nah ini dia sekbidnya desain grafis untuk posisinya sebagai bendahara. Kalau untuk mereka dia untuk si Dila dia bilang kalau si Fadul ini lebih kurang tegas aja mengambil keputusan, terus uh, sabar termasuk orangnya yang sabar dan agak susah juga ngajak teman-temannya untuk ngumpul. Terus masalah yang terjadi ini lebih ke kurangnya fasilitas karena ada permasalahan eh, ruangan antara dengan wakil kesiswaan dulunya. Terus solusi dari masalah di atas eh, mengumpulkan uang kas ini dari bendaharanya. Dia mengadakan uang kas untuk mendukung dan menyangkong kegiatan dan fasilitas S3I. Jadi dari sini mereka ingin mengadakan acara yang berasal dari uang kas mereka masing-masing. Terus kalau untuk Najwa Andini sebagai jabatannya humas, sekbidnya terus menulis. Kalau kepemimpinan si Fadul ini dia mengatakan belum terciptanya kekompakan. Dan juga Fadul ini juga bisa menyelesaikan masalah. Terus permasalahannya tuh masih sama eh, karena Caang atau kelas 10 yang susah diajak ngumpul. Tapi dari sini mungkin mereka tidak mengungkapkan adanya permasalahan yang sebelumnya. Jadi permasalahan sebelumnya itu tentang penurunan jabatan antara angkatan 15 ke angkatan 16. Itu yang mem- yang me- yang membuat kayak gitu tuh karena dari angkatan 14 juga. Jadi angkatan 14 susah belum menurunkan jabatan ke 15. Itu memungkinkan itu mengakibatkan angkatan 15 juga eh, nggak bisa ngenurunin jabatan. Terus kalau untuk pertukaran Pemina di S3 ini di S3 ini memiliki dua Pemina yang memiliki berbeda pendapat. Nah, dari sini kita melihat kesimpulannya, mereka memiliki dua pemina yang berbeda pendapat. Yang satu peminanya tuh lebih mendukung, yang satu lagi peminanya itu jika melakukan kegiatan apapun itu harus sesuai dengan izin dari sekolah. Terus nggak boleh pergi kayak sebenarnya itu ada hiking kayak di outdoor atau pergi ke rumah puisi, terus pergi ke studio musik itu harus ada surat izinnya. Tapi karena Pemina yang satu lagi ini lebih mengikuti dari wakil kesiswaan, jadi kalau mereka tuh harus minta izin, kalau tidak itu bakal dikena sanksinya vakum dalam sebuah organisasi. Dan permasalahannya itu lebih beratnya memang di sana. Terus juga ada permasalahan di bidang antar junior juga. Jadi eh, kalau Valen pribadi dan kami mendapatkan kesimpulan, mengasih saran kepada mereka jika mengadakan acara atau gimana itu tidak harus bergantung pada sekolahnya. Jadi tidak harus ada nama sekolah
Karena kalau mengikuti nama sekolah itu bakal susah untuk minta izinnya. Mungkin sedikit ini agak ajaran sesat, tapi ini lebih baiknya untuk menunjang kreativitas dalam S3I. Dan juga kami memberikan saran untuk mereka agar mengadakan sebuah event kayak expo atau mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan S3I. Soalnya S3I ini lebih ke seni dan sastra. Dan seninya tuh ada musik dan bandnya. Mungkin terkurang itu kesimpulannya. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oh ya, dan ini dokumentasi saya tadi. Nah, ini bersama sama ketuanya, dan ini ketuanya, dan ini beberapa anggotanya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Valencia Lauren AR yang sudah menjelaskan tentang hasil interviewnya. Itulah tadi hasil dari wawancara kami kepada satu organisasi, yaitu organisasi Sanggar Sastra Seni Siswa Indonesia. Lebih dan kurangnya dari presentasi kami mohon maaf. Saya sebagai moderator mengakhiri presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.